Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya, dan harus sehat. Bismillah, insya Allah sehat selalu. Anak-anak masih ingat ya, ini ada titipan dari sekolah bahwa sekolah kita saat ini juga masih tetap membuka penerimaan siswa baru ya. Di sini ada tiga jurusan yaitu AKL, OTKP, dan multimedia. Bisa disampaikan kepada tetangga atau sanak saudara kalian yang terdekat. Anak-anak, karena masih di suasana Hari Raya Idul Fitri atau di bulan Syawal, maka tak lupa Ibu ucapkan taqabbalallahu wa minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, masih ingat ya tentunya visi SMK Wahid Hasim, unggul, cerdas, mandiri, berhaulan ahlu sunnah, berjamaah. Ini jangan lupa anak-anak ya, karena kalian adalah generasi penerus ya di sekolah Islami tercinta kita ini yaitu SMK Wahid Hasim. Karena nanti bisa kita lanjutkan lagi ya ngobrolnya. Sekarang kita menginjak pada materi pada pagi hari ini yaitu hari Senin tanggal 24 Mei 2021 masih berkisaran tentang materi fungsi pengembangan karir ya. Nah, kalau kemarin Ibu menyinggung masalah pengembangan karir secara khusus yaitu di lingkungan pegawai negeri. Nah, yang dimaksud di sini perencanaan pengembangan karir itu meliputi pengertiannya, tujuan dan manfaatnya, kemudian tahap-tahap pengembangan karir individu, kemudian program pengembangan karir, kemudian pendekatan diagnostik dan instrumen pengukuran untuk pengembangan karir. Selanjutnya, pengertian perencanaan karir. Apa sih perencanaan karir itu? Nah, sekarang kita lihat dulu anak-anak ya, karir. Karir adalah sebuah jabatan atau pekerjaan yang pernah dijalankan oleh seseorang dalam masa kerjanya. Ya, misalnya saat ini ya, karir ibu apa? Karirnya Bu Eni yaitu sebagai seorang pendidik atau pengajar di SMK Wahid Hasim. Ya, jadi karir saya adalah seorang pendidik atau profesi saya adalah sebagai seorang guru ya. Karena kerjaan saya adalah mendidik kalian ya. Kemudian jalur karir. Apa jalur karir ini? Yaitu urutan jabatan atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang ya. Jadi, misalnya jadi seorang guru, itu memang ada urutan jabatannya. Sebelum jadi guru yang lama, tentu saja menjadi guru yang baru ya. Kok di sini istilahnya namanya CGTK, calon guru tidak tetap ya. Kemudian ada eh, GTT, guru tidak tetap, kemudian ada GTY, guru tetap yayasan ya. Kemudian tujuan karir, apa tujuan karir itu? Ya, tujuan karir adalah posisi-posisi yang ingin dicapai seseorang di masa depan sebagai tolok ukur keberhasilan karirnya. Nah, misalnya tujuan saya sebagai seorang pendidik ya, tentu saja saya ingin mencapai masa depannya apa? Ya, tentu saja masa depan yang bagus dan cemerlang yaitu apa? Melihat kalian sukses dunia akhirat ya, terutama memiliki akhlak yang baik ya, berpendidikan ya, istilahnya ilmunya digunakan dengan semestinya. Kemudian apa itu pengembangan karir? Ya, kalau menurut Bapak Fetsa Rifai ya, proses peningkatan kemampuan kerja individu itu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan ya. Jadi kemampuan kerja individu ya, karena ada seorang guru yang bisa berprestasi mungkin karena sering mengadakan penelitian ya, jadi menciptakan karya-karya ilmiah ya, sains yang sangat bermanfaat sekali. Kemudian menurut Bapak Hani Handoko ya, bahwa pengembangan karir itu disebut peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir ya. Peningkatan pribadi. Jadi yang semula tidak mengerti beberapa ilmu akhirnya bisa lebih banyak lagi ya. Kemudian pengembangan karir yaitu suatu proses dalam peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang karyawan yang dilakukan secara formal ya, resmi dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran dan tujuan karirnya ya. Kemudian pengembangan karir. Nah, ini adalah proses anak-anak ya. Proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Bu, karir itu
di bidang apa saja? Banyak anak-anak ya sekarang ini ya, apalagi ini masa-masa pandemi, ini sudah merubah semuanya ya. Yang semula karirnya sebagai seorang pilot ya, yang mengemudikan pesawat terbang, bisa juga karirnya berubah menjadi seorang pengusaha apa? Ayam goreng, ayam geprek, karena harus berjualan dari awal yaitu di depan rumah atau berkeliling ya, banyak anak-anak ya. Jadi karir itu juga bisa berubah ya karena dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Kemudian tujuan dari program pengembangan karir tentu saja adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan saat ini dan di masa datang ya. Ya, jadi saat ini sudah terjadi anak-anak ya, terutama di masa pandemi saat ini. Lalu, manfaat pusat pengembangan karir bagi perguruan tinggi itu apa, Bu? Ya, kalau kalian nanti sekolahnya sampai ke jenjang lebih tinggi, amin, insya Allah ya, dan bismillah, kalian akan mengetahui posisi lulusan yang telah terserap dalam dunia kerja. Misalnya, kalian setelah tamat dari SMK, ini mau melanjutkan kemana? Apakah bidang marketing, bidang pendidikan, ya, bidang manajemen, dan sebagainya. Dan ini yang mudah terserap oleh dunia kerja itu yang di bidang apa? Ya, Bu, biasanya SMK itu paling banyak ya adalah di SPG atau Sales Promotion Girl atau marketing. Iya, ya. Kenyataannya seperti itu, tapi tidak semua ya. Kemudian menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja. Dan nanti kalau kalian kerja kelas 12, kalian akan ada jalur istilahnya ujiannya berdasarkan LSP atau lembaga sertifikasi profesi ya. Jadi sesuai dengan kompeten kalian akan diuji. Kemudian membantu program pemerintah dalam memetakan kebutuhan dunia kerja dengan pembangunan pendidikan di Indonesia. Lah ini anak-anak ya. Jadi manfaatkan betul walaupun kalian lulusan dari SMK, kalau ada kesempatan untuk mengikuti pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri dengan jalur yang sekarang bermacam-macam namanya, ikuti aja anak-anak ya, karena ini termasuk karir kalian ya. Nah, karena di sini pengembangan karir adalah salah satu fungsi manajemen SDM manusia dalam upaya membantu individu-individu untuk merencanakan karir mereka di masa depan dalam perusahaan yang bersangkutan. Dengan harapan yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, tentu saja mengembangkan kemampuan pribadinya. Nah, kemudian untuk pengembangan karir itu ada perencanaan karir dan ada manajemen karir. Nah, kalau perencanaan karir atau career planning di planning ya, ini di mana individu dapat mengidentifikasi kira-kira apa yang akan saya capai, tujuan saya kemana, di mana, jadi apa ya. Kemudian manajemen karir atau career management adalah proses di mana organisasi memilih, akan menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya. Ini setelah kalian bekerja ya. Ini nantinya kalau kalian sudah bekerja, kalian akan bisa memanage kira-kira saya jadi pegawai bagaimana. Nah, kemudian ada pengertian perencanaan dan pengembangan karir itu sendiri. Nah, ini kalau rencana tadi hampir sama ya. Ya, kira-kira kita akan meneliti proses yang bagaimana untuk mencapai pangkat atau jabatan yang yang diperlukan tentu saja sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian pengembangan karir, ya ini menunjukkan adanya peningkatan status seseorang, ya. Nah, misalnya dari seorang pembuat teh bisa ya karena karirnya meningkat akan menjadi seorang karyawan tetap, ya, yang semula hanya honorer, ya. Nah, kemudian visi dan misinya apa? Ya, artinya pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Kalian harus percaya itu. Kemudian syarat yang harus dipenuhi untuk pernyataan visi itu apa? Berorientasi ke masa depan, ya. Jadi jangan malas-malasan, ya. Hidup ini perjuangan anak-anak ya, belum finish ya. Kemudian tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini ya. Apalagi kondisi pandemi kita harus berjuang ya. Kemudian mengekspresikan kreativitas kalian. Saatnya kalian berkreativitas. Di masa pandemi ini ngapain? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang bisa kita buat ya karir kita? Mungkin dengan berkebun, akhirnya membuat suatu keuntungan karena apa? Karena berkebun akhirnya menghasilkan uang karena apa? Tanaman yang dia buat bisa dijual belikan.
Nah, sekarang kita lihat gambar ini, kita amati ya. Ini maksudnya apa? Ini adalah tugas kalian nanti mencermati gambar ini ya, berhubungan dengan pengembangan karir itu. Ini ada balok-balok atau istilahnya apa? Apa ini? Ini ya permainan itu ya anak-anak ya. Ya, bongkar pasang. Isinya tujuannya apa ini? Ya. Ini ada kenapa saling membantu ini ya untuk mencapai apa? Bangun bentuk yang diinginkan, terus ada yang mengawasi ya. Kemudian lagi anak-anak seperti ini. Nah, ini tujuannya apa? Ini ada anak tangga dari yang kecil, sedang, sedang lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Nah, di sini akan capai suatu apa? Tujuan yang kalian inginkan. Tentu saja ini adalah perjuangan. Nah, di sini pas ada suatu pesan ya. Nah, susun rencanamu, sambut masa depan gemilang kalian. Ya, tentu saja kalian juga harus mengira-ngira nanti mau jadi apa? Mekanika, koki kah, guru kah, desainer kah, dokter atau apa? Ya, karena saya rasa pada pagi hari ini sampai di sini dulu tugasnya. Tolong kalian cermati gambar yang tadi ya. Kemudian berikan ulasan kalian di buku tulis, kemudian tolong difotokan, dikirim ke WA saya. Terima kasih, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu bersyukur serta berdoa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.